Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di bagian nomor 2, yaitu ada tentang seorang anggota perpustakaan yang dapat melakukan peminjaman buku lebih dari satu buah dan juga pengembaliannya. Nah, dibuatkan implementasinya seperti pada soal nomor 1 yang berarti kita mengimplementasikan lagi MVC, yaitu model, view, dan controller untuk aplikasi perpustakaan ini. Oke, sebelumnya kita perlihatkan dulu hasilnya seperti apa. Jadi ini drivernya. Di sini ada bisa menampilkan nomor sirkulasi, nomor anggota, siapa yang meminjam, alamatnya, teleponnya, dan selanjutnya ada buku-buku yang dipinjamnya, ada koleksinya. Nah, jadi ini berhasil untuk meminjam banyak. Jadi bisa lebih dari satu buku yang dapat dipinjam. Dan ini hasil peminjamannya. Tadi kan sirkulasinya dan ini menampilkan hasil peminjamannya. Lalu ini buku-buku yang dikembalikan gitu. Nah, ini juga buku-buku yang dikembalikan. Jadi dia bisa mengembalikan lebih dari satu buku. Dan hasilnya karena tadi sudah mengembalikan buku dengan nomor koleksi KL002, KL003, maka daftar koleksi yang dipinjam oleh Mimisan ada segini. Jadi berkurang. Jadi sudah dihapus dari daftar koleksi yang dipinjam. Lalu bagaimana kodenya? Nah, untuk kodenya dimulai dari anggota. Jadi kita mulai dari kelas anggota, ada private no anggota, private nama. Nah, menggunakan private ya karena kita hanya menggunakan variabel tersebut di kelas anggota. Jadi kita cukup menggunakan private saja. Dan kita juga memakai construct jadi biar langsung mengisi tanpa kita panggil gitu, jadi otomatis. Nah, itu jadi salah satu fungsi konstruktor juga. Dan ini kita membuat function-function untuk get nomor anggota, get nama, yang fungsinya itu bakalan digunakan untuk mencetak. Jadi kita bisa mencetak sesuai dengan data-data yang ada. Nah, kita juga bisa mendapatkan data-data yang ada dari fungsi ini untuk dijadikan algoritma yang lain. Jadi sangat terpakai. Dan ini ada pinjam koleksi. Nah, ini juga get koleksi pinjam, dan ada get koleksi by data. Ini fungsinya jadi kita nyari sesuatu buku yang untuk dikembalikan. Intinya kayak gitu fungsi dari 3 ini tuh. Karena kita butuh parameter dari suatu buku yang ingin dikembalikan. Jadi buku yang mana itu yang ingin dikembalikan. Dan makanya di sini ada return buat koleksinya gitu. Jadi kita sekalian hapus di sini. Nah, ini koleksinya menghapus. Terus ini juga di return. Itu untuk anggota. Nah, koleksi. Nah, untuk koleksi kayak gini. Jadi ya sama aja. Cuman nggak terlalu banyak fungsi yang melibatkan karena kita cuma butuh untuk inisialisasi koleksinya aja. Untuk sirkulasi kayak gini, sama tinggal manggil-manggil aja. Sorry, ini ke kopas. Nah, ya, yang dipakai itu cuma di anggota doang sebenarnya. Dan selanjutnya ke model. Nah, modelnya ada ini. Kita butuh array. Nah, di situ kita inisialisasi anggota. Udah. Ini udah paling tinggal buat inisialisasi anggotanya aja. Jadi itu fungsi di modelnya.
terus inisialisasi, pokoknya di model ini saya buat untuk inisialisasi dan menyimpan data. Sisanya banyaknya di controller karena ini banyak yang harus ditampilkan dan dilakukan. Di sini ada indeks ya untuk menandakan saja bahwa ini adalah model view controller purpose. Nah, terus transaksi itu untuk sirkulasinya. Jadi kita menginisialisasikan sirkulasi dan langsung mencetak. Nah, di sini ada cetak sirkulasi itu bagian ini. Nah, ini. Jadi kita cetak dan menggunakan tabel-tabel biar lebih mudah dibaca aja dan lebih rapi. Selanjutnya dikembalikan koleksi. Nah, ini yang sebenarnya cukup rumit karena ya kita butuh parameter buat ngepassing si nomor koleksi dan anggotanya. Sebenarnya anggotanya kan saya desain cuma satu gitu karena seorang di soal sesuai soal. Dan ini nomor koleksinya nanti kita ke return koleksi yang ada di anggota. Jadi masuk sana untuk ngecek dari nomor koleksi yang ingin dikembalikan, ingin dikembalikan apakah ada uh, di anggota yang meminjamnya itu. Jadi misalkan anggota meminjam 10 buku, nah terus ingin mengembalikan satu buku, apakah satu buku itu ada di antara 10 buku itu. Nah, kalau ada, nanti bakalan ke sini. Kalau nggak ada, dia bakalan buku dengan nomor bla 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 tidak dapat diketikkan. Nah, ini cetak sirkulasinya. Makanya di sini banyak for each karena ya tadi fungsinya yang get anggota karena biar tidak menggunakan print r yang mana kita bisa dapat apa namanya setiap indeks array-nya gitu. Nah, nanti ini get anggota. Nah, kalau get anggota kan cuma satu ya, jadi ya udah kita satu aja, nggak usah pakai for each. Sedangkan get nomor koleksi kan kita bisa banyak, jadi ya kita perlu for each untuk naik ke atas gitu. Selanjutnya ada ditampilkan pinjaman anggota. Nah, tampilkan pinjaman anggota ini fungsinya buat checking juga daftar buku dengan nomor koleksinya yang telah dipinjam dan telah dikembalikan. Jadi kita bisa menampilkan bahwa buku tersebut sudah dipinjam seperti ini. Ini kan kayak gini. Nah, selanjutnya ada bagian KL 001, 004. Jadi karena kita sudah mengembalikan 2 buku, maka ini hilang karena di koleksinya ya sudah dihapus gitu. Oke. Jadi ya cukup untuk controller. Selanjutnya di driver kita refresh. Oke, masih aman ya. Di driver itu nah ini kita bikin objek dulu. Selanjutnya untuk objek anggotanya buat inisialisasinya. Jadi kan karena ada di controller, jadi kita harus panggil juga controllernya yang telah kita buat di objek yang ini. Nah, ini inputan data koleksinya. Ini lanjutan dari kode kemarin yang telah diajarkan oleh Pak Herbert. Selanjutnya di sini pinjaman koleksi by data yang tadi itu untuk cek apakah ada atau enggaknya. Nanti yang bakal nge-return ke kelas yang ada di kelas anggota. Nah, ini transaksinya sekalian nyetak. Jadi misalkan ini, nah ini kan buat ID transaksinya.
Ini untuk apa namanya, eee, anggotanya, untuk objek anggotanya, dan ini untuk objek koleksinya yang bakal, langsung menuju ke controller. Nantinya, itu bakal mengisi di sirkulasinya. Terus nanti bakal mencetaknya. Jadi kan data yang di sini bakalan masuk ke, controller-nya. Nah, ini tampilkan pinjaman anggota, saya tampilkan 2 ya, karena tadi untuk membandingkan. Jadi kita coba, jika ini dulu deh, untuk nambahin, kita ngecek, aplikasinya bagaimana ya. Nah, ininya berarti 11, ininya kita gunakan ini aja ya, biar jadi contoh, contoh, ganti atau tidak. Nah, ini mengganti ya, jadi bisa nambah lagi sirkulasinya, dan ini juga nambah, ini juga nambah. Oke, udah aman. Nah, sekarang contoh yang tadi mau kita hapus gitu, mau kita kembalikan bukunya, berarti kan dihapus kan dari data buku yang masih dipinjam. Nah, untuk kembalikannya kita pakai ini aja. Kalau yang atas kan itu bikin variabel juga, nah kita nggak usah samain aja ya kayak yang 003. Nah, udah. Terus coba kita lihat lagi. Nah, ininya masih ada, sirkulasinya. Ini juga masih ada karena ini kan menampilkannya sebelum. Nah, di sini udah hilang. Dan di sini buku dengan koleksi setelah dikembalikan. Coba kita buat yang tidak ada 30 misalnya. Nah, buku no koleksi 30 tidak ditemukan atau tidak dapat kembalinya karena nggak ada kan, di bagian datanya gitu. Oke, tampilkan pinjaman anggota udah, ya udah cukup. Jadi untuk nomor 2, diketahui seorang anggota perpustakaan tentang aplikasi perpustakaan itu sudah selesai. Cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.